Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rudan Hafiz dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas C dengan NRP 24256068. Di sini saya akan menjelaskan materi dan juga hasil praktikum 1, di mana yakni materi tersebut seputar tentang elektronika jadi digital 2. Nah, pertama, kita harus pahami dulu perbedaan mendasar antara rangkaian kombinasi dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah rangkaian yang outputnya hanya ditentukan oleh input pada saat itu juga dan tidak memiliki yang namanya memori, seperti contoh gerbang AND dan OR dan lain-lainnya. Sedangkan rangkaian sekuensial memiliki konsep yang berbeda. Di sini ada yang namanya umpan balik atau feedback. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar B seperti ini. Ini merupakan gambaran dari cara kerja atau sistem dari rangkaian kombinasi dan juga rangkaian sekuensial. Nah, bisa kita perhatikan di rangkaian sekuensial memiliki elemen yang namanya elemen penyimpan. Output dari rangkaian ini tidak hanya menjadikan keluaran, tetapi juga diumpan-balikan ke bagian input. Jadi ketika kita beri input di bagian sini, maka output yang dikeluarkan akan dikembalikan lagi menjadi input. Karena umpan balik ini, terjadilah efek memori atau penundaan. Output saat ini, present output, akan mempengaruhi output yang akan datang atau disebut next output. Jadi ada 3 kondisi dalam rangkaian sekuensial, yakni present input, present output, dan juga next output. Nah, selanjutnya, contoh sederhana dari rangkaian umpan balik NAND dapat kita lihat seperti ini. Ini adalah contoh rangkaian sekuensial atau rangkaian umpan balik dari gerbang NAND. Mari kita coba lihat paling sederhana. Di sini input A dan output B. Yang menarik adalah output B tidak hanya menjadi keluaran, tetapi masuk kembali ke input gerbang NAND. Sekarang, mari kita analisis tabel 1.1, yaitu tabel present state, next state. Kita lihat baris pertama, jika input 0 atau low dan present outputnya low, maka output berikutnya atau next B adalah 1. Coba kita perhatikan baris ketiga. Di sini, jika input A sama dengan 1, present outputnya sama dengan 0, maka next outputnya adalah 1. Oke. Dan selanjutnya pada baris keempat, jika present A ini 1, present B ini juga 1, present output, maka hasilnya akan 0. Perhatikan nilai output B bisa berubah tergantung pada kondisi dia sebelumnya, present output, dan input A. Ini bukti adanya elemen memori. Keadaan ini bisa kita gambarkan dalam sebuah state diagram seperti yang bisa dilihat pada gambar 1.4. Nah, seperti ini. Lingkaran menggambarkan keadaan output dan panah melambangkan perubahan karena pengaruh input. Misalnya, jika kita sedang di keadaan 0, maka kita beri input 0, maka kita akan berpindah ke keadaan B1.
pada selanjutnya kita akan langsung saja membuktikan apakah di sini percobaan rangkaian sekuensial ini, dan juga saya udah menyiapkan datanya percobaan di sini. Nah, langsung saja kita buktikan pada aplikasi FastTime. Ya. Jika kita beri input high, kita dimulai dari low saja. Jika inputnya low dan outputnya juga bentar, kita stop dulu, bisa di reset. Nah seperti ini. Ketika yang namanya outputnya low, kemudian dia masuk ke gerbang NAND dan dia akan menjadi high, dan output dari NAND ini akan dikembalikan lagi menjadi input, kemudian dia akan mengolahnya lagi menjadi input high seperti ini. Nah seperti ini. Kita pelan-pelan saja. Nah, di sini ketika inputnya high, kemudian di prosesnya dia akan menjadi low, kemudian beberapa saat lagi dia akan menjadi high seperti itu. Bisa disimpulkan bahwa tabel kebenaran ini adalah benar. Dan kemudian pada percobaan ini kita juga diminta untuk membandingkan dengan rangkaian kombinasi tanpa umpan balik. Seperti contoh di sini kita sudah punya gerbang NAND dengan rangkaian kombinasi biasa. Nah, perbedaan yang paling mencolok adalah ketika kita beri input di sini, outputnya langsung keluar. Tidak seperti yang namanya rangkaian sekuensial di mana dia memiliki delay atau jeda waktu beberapa saat sebelum outputnya itu keluar. Selanjutnya kita akan mencoba rangkaian kedua, yakni rangkaian OR. Pada rangkaian OR, ketika kita beri output low, sini dia outputnya low, terus kemudian hasilnya juga low, kemudian menjadi present outputnya juga low, maka hasilnya juga akan low. Berbeda ketika kita beri ini high, ya, input high, nah dia akan menjadi high juga. Jadi nah ketika kita beri low, dia akan high. Jadi simulan bahwa tabel kebenaran ini adalah benar. Kemudian rangkaian kombinasi OR kita akan coba buktikan di sini. Oke, ketika diberi input high, dia high juga. Kemudian kita beri low, dia akan high. Kecuali kita beri input low dan low, dia akan low juga, seperti itu. Nah, setelah kita membuat rangkaian sederhana dengan satu gerbang seperti sebelumnya, di sini kita diminta untuk membuat gambar atau rangkaian yang lebih kompleks seperti gambar 1.6. Rangkaian ini menggunakan gerbang AND dan OR. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari tabel present state dan next state-nya. Dengan diagramnya, ini akan melatih kita untuk menganalisis rangkaian lebih rumit. Nah, di sini saya sudah siapkan tabelnya yang sebelumnya sudah saya cari, sudah saya buat. Nah, di sini kita tinggal membuktikan saja apakah tabel kebenaran ini benar atau tidak. Mungkin dari segi rangkaiannya sedikit berbeda. Di sini menggunakan LED, tapi di sini saya menggunakan output. Langsung saja kita mulai. Yang pertama input input B itu sama-sama 0 dan hasilnya akan 0. Nextnya di sini dia akan 0 juga ya, 0. Oke, sesuai. Kemudian input A, ini input A, input B 0, present C
juga 1, 0, 0, hasilnya 0, dia akan 1. Sebentar. Kemudian input B di sini kita beri 0, 1, sorry. Nah, B1 di sini akan X, ya, berhenti di sini. Kemudian ini akan menjadi 1, kemudian outputnya akan menjadi 0. Ini X, ini Y. Oke, benar. Bentar. Oke, selanjutnya input 1 semuanya akan 0, benar, tidak ada yang terjadi. Kemudian ketika kita beri 1 semua akan menyala seperti ini, teman-teman. Oke, bisa dinyalakan, benar, benar. Kemudian selanjutnya di sini rangkaian sekuensial dengan 2 gerbang AND dan OR, ya, sama, hanya saja tidak menggunakan LED. Dan mungkin di sini saya sedikit klarifikasi kenapa kok saya ambil punyanya kelompok saya, nggak punya saya sendiri. Karena kemarin udah record dan tiba-tiba laptopnya mati, datanya tiba-tiba hilang semua seperti itu, termasuk rangkaiannya juga. Sebenarnya udah record panjang, hampir 15 menit. Oke, langsung saja balik lagi ke topiknya. Kita akan memberikan tabel PS dan backstreetnya di sini. Ketika diberi input 00 maka dia akan 0 semua, betul. Begitu juga dengan ini. Oke, kemudian kita beri input 1 maka dia akan hide di X di sini. Benar, ya, benar ya. Oke, kemudian kita akan beri input 1 di sini. Sebentar, reset tidak. Nah, maka hasilnya akan tidak ada apa-apanya, mereka semua 0. Ketika kita beri input 1, nah, dia akan menyala semua seperti itu, teman-teman. Nah, buat baca diagram state-nya itu seperti ini. Ketika kita beri input 00 maka dia akan kembali ke 0. Oke, ini tuh outputnya, teman-teman, hasilnya. Ini tuh inputnya, ini inputnya. Oke, ketika diberi input 0 dari 1 di sini dia akan kembali ke 0 seperti itu. Ketika diberi input 1, 0, dia akan kembali ke 0. Kemudian sampai seperti ini. Sebentar, saya ingin membuktikan yang ini nih. Apa present X-nya tuh bisa. Kayaknya ini terhubung. Seperti itu. Nah, untuk mini project ini, teman-teman, sebentar, saya buat dulu. Jadi saya diminta, sorry. Selanjutnya pada modulnya kita diminta untuk membuat mini project simulasi sistem alarm, di mana kita menggunakan web simulator yang bernama Fastrat. Dan berikut ini adalah rangkaian yang harus kita rangkai seperti ini. Dan di berikutnya ada step-stepnya. Nah, tanpa menunggu lama di sini saya sudah siapkan rangkaiannya serupa seperti ini. Dan di sini saya tinggal menguji saja dengan tabel kebenaran. Sebelumnya saya sudah menguji tabel kebenarannya seperti ini. Oke. Mari kita harusnya low dulu. Nah, langsung saja kita coba, dimana ketika sensor di bagian atas ini kita beri input low, maka dia outputnya yang ada di sini atau alarmnya akan juga low, tidak aktif. Kemudian ketika si sensor kita beri input high, maka alarmnya akan aktif. Ketika alarmnya sudah
berikutnya ketika alarmnya kita beri input low, maka alarmnya juga akan aktif. Oke, kemudian di sini yang dinamakan feedbacknya ya, delaynya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika bagian resetnya kita beri high, maka alarmnya akan mati. Oke, benar, benar. Selanjutnya ketika kedua input di sini kita beri high dan high, maka kondisinya akan low seperti ini teman-teman. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Karena output dari si NAND ini menjadikan input kembali atau feedbacknya pada si rangkaian sensornya seperti itu teman. Dan inilah yang dinamakan rangkaian sekuensial. Sebagai simulasinya di sini kita membuat simulasi sistem alarm, di mana ketika alarm ini dinyalakan maka dia akan menyala gitu kan, high, outputnya high, dia tidak akan mati sebelum tombol resetnya itu diklik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording.